Pada dasarnya gini, filosofis dari pendidikan itu apa sih? Kan sebenarnya mempersiapkan manusia atau human itu ke dunia yang sebenarnya kan, secara filosofis. Gitu. Siapapun itu di dunia pendidikan, ketika mereka masuk dalam ranah pendidikan, artinya dia mau menjadi sesuatu yang lebih baik. Setiap generasi, bukan setiap generasi, tapi setiap person di dalam generasi itu punya misinya masing-masing. Oleh karena itu yang mau kami bangun adalah personalisasi portofolionya, personalisasi karyanya. Makanya kenapa namanya Kriat. Sekarang dunia kita udah ngomongin AI, ChatGPT. Ini sekarang lagi rame nih di kalangan para pendidik. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga baik itu di Singapura, di negara-negara maju. Itu profesor-profesornya keluhannya sama. What's the point of AI untuk saat ini? Pertanyaan berikutnya, and then bagaimana dunia pendidikan mengakomodir ini? Ini fun fact-nya sebenarnya, bahwa sebenarnya sekolah itu dulu diciptakan untuk kebutuhan tenaga kerja. Untuk menstandarisasi manusia-manusianya untuk siap masuk ke dunia kerja. Tapi permasalahannya di dunia kerja atau di dunia nyata ini, itu udah nggak seperti dulu. Berbeda. Jauh berbeda. Tapi sekolahnya, desainnya masih tetap seperti dulu. Gitu. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bersama saya Sinto di episode 16 ini dengan semangat guru yang gagah, berempati dan berani menginspirasi. Kali ini inspirasinya unik, berbeda ya. Ini saya lagi membaca ini bukunya, buku visual kreatif di era baru. Wah, saya bisa melongong-longong ini ya. Bagaimana anak-anak kecil saat ini ya, pemanfaatan contoh ini, augmented reality, AR, sebagai media edukasi anak usia dini. Ini lahir dari konferensi anak nasional. Ya, semuanya dihandle oleh anak. Saya jadi penasaran. Ya, maka tidak berpanjang kata, saya ingin kali ini kita ngobrol lebih jauh. Nanti dari apa yang ada di meja ini kita bisa buat ya bernyawa gitu ya. Mari kita undang tamu kita kali ini di episode 16, Bapak Antonius Malam Barus. Halo, Bu. Halo. Bar. Ya, sebetulnya ini teman berantem ya sejak 2000 berapa? 2009. Ya. Kita mengenal 2009 sebetulnya. Sebagai partner di sebuah sekolah pada saat itu, ya menemukan guru yang unik gitu ya. Ini guru yang unik, sebetulnya awalnya saya mengenal waktu itu masih kuliah ya. Ya. Masih kuliah di ITS, saya cari guru IT, ketemulah orang aneh ini ya. Lalu menjadi guru IT setelah 1 tahun, tidak mau jadi guru IT. Minta menjadi yang lain. Apa yang mau dicari? Pingin membuat sesuatu yang berbeda untuk anak-anak. Apa ya? Nah, disitulah saya mulai menekadkan diri untuk terjun belajar dan kami menemukan seorang partner. Ya, terima kasih Ibu Istiawati Kiswandono yang sudah mengganggu kita pada saat itu sebagai pendidik di sebuah sekolah. Dan akhirnya mulailah kita bertarung dengan kegiatan-kegiatan siswa ya Pak ya, yang waktu itu sempat orang tua bingung ini apa, para siswa juga bingung, apalagi guru, kita ditolak di sana sini. Nah, itu 2009. Berarti berapa tahun yang lalu tuh kalau sekarang 2024? 2024 berarti 15 tahun? 15 tahun ya. 15 tahun ini orang ini berdiri di depan saya ya, teman-teman. Mari kita gali. Maka karena kenapa saya juga penasaran gitu ya.
sudah berkembang seperti apa sekarang ini sejak terakhir berantem dengan saya. Nah, setelah S1-nya di ITS lalu UNER ya Pak? Benar. UNER itu media dan komunikasi. Ya. Itu kan aneh kan? S1-nya IT, S2-nya media komunikasi, sekarang jadi seperti ini. Ini seperti apa? Kenalan dulu Pak. Oke. Silakan. Halo semuanya, para guru gembira. Perkenalkan saya Antonius Malembarus. Saya dari Kria Global. Kria Global. Ya. Ini di Instagram juga berseliweran Kria, ID, Kria Global, Kria apalagi lah macam-macam. Dari kata apa itu Kria? Kria itu artinya sebenarnya karya. Ya, jadi terinspirasi dari kata Sanskerta sebenarnya makaryo gitu. Lalu kemudian kita coba ulik sedikit, terus kemudian kita carilah jadinya KRYA gitu. Itu yang dipakai di kaosnya. Ya, jadi bisa banyak orang jadi kayak bisa dual perspektif gitu, bisa disebut kria, bisa disebut karya. Jadi kurang lebih meaningnya juga sama. Oke. Ya. Tagline-nya educate to innovate. Ya. Itu tidak mudah dimengerti. Oke. Saya tiap kali ditanya, oh Kria itu IO, adakan lomba-lomba. Ya. Ya, seperti sama pada umumnya IO yang lomba ini, lomba itu, lalu dibawa ke nasional, internasional. Oh Kria seperti itu. Loh bukan. Lah terus apa? Nah ini menjelaskannya tidak bisa 1-2 kata. Tolong dijelaskan. Ya, jadi Kria Global itu fokus pada pengembangan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau orang bilang juga, wah itu kan ngomongin kreativitas dan inovasi itu lebar sekali ya. Tapi yang mau kita gali dari sini adalah yang berangkat dari pendidikan. Gitu. Jadi Kria Global membangun ekosistem global yang dimana di dalamnya itu ada elemen-elemen yang terdiri dari 3 part yang kita kerjakan. Yang pertama sektor edukasi, yang kedua terhubung dengan profesional industri, yang ketiga media dan teknologi. Tadi yang pertama? Edukasi, profesional industri, dan media dan teknologi. Jadi harus ada sisi edukasinya, Ya. dibawa, dikaitkan dengan industrial, tapi dikemas oleh media Ya. komunikasi. Betul. Oke. Gitu. Jadi ada 3 ini, fokus utamanya adalah mengkoneksikan dunia pendidikan dengan dunia nyata. Oke. Itu ide besarnya. Lalu kenapa? Dunia pendidikan, dunia. Ya, jadi ada dunia pendidikan, dunia nyata itu apa? Ya yang kami lihat saat ini adalah profesional dan industri. Profesional ini artinya apa? Ini bukan berarti kita sepakat pada misalnya banyak orang misalnya menyebutkan oh ini industrialisasi dunia pendidikan, bukan. Profesional di sini ibu rumah tangga juga profesional. Ya. Profesional mom. Ya. Ya kan? Jadi konteksnya adalah apa sih yang akan dilakukan oleh anak-anak muda ketika dia selesai dari pendidikan. Oke. Pasti masuk ke dunia yang sebenarnya kan. Oke. Apakah dia mau bekerja, apakah dia mau melayani, atau apapun itu akan terangkum di profesionalitas dan industri. Oke. Oke. Ya. Lalu ada nih satu lagi elemennya media dan teknologi. Sebenarnya posisinya apa? Media dan teknologi ini enabler. Untuk mengenable para siswa ataupun lulusan-lulusan dari dunia pendidikan ini, mereka di-enable supaya mempermudah mereka bisa masuk dan terlibat di dalam profesionalitas dan industri. Ya, kalau begitu, kalau background saya di psikologi, biasanya kalau di sekolah itu kan ada bimbingan konseling. Ya. Berarti sebetulnya Kria ini memfasilitasi persiapan masa depan anak. Salah satunya. Oh. Ya. Jadi supaya mereka punya gambaran nih sejak kecil. Saya nanti kalau besar itu kepingin apa, suka apa, itu mencicipi dan mengeksplor itu mulai kecil. Betul. Karena kan pada dasarnya gini, filosofis dari pendidikan itu apa sih? Kan sebenarnya mempersiapkan manusia atau human itu ke dunia yang sebenarnya kan. Secara filosofis. Gitu. Jadi
message atau pesan filosofis itu yang kami bawa, bahwa generasi-generasi muda ataupun siapapun itu di dunia pendidikan, ketika mereka masuk dalam ranah pendidikan, artinya dia mau menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke. Sekarang saya coba compare kontrasnya. Ya, Dulu waktu kita bertemu, waktu kamu minta-minta kegiatan itu waktu itu, saya mau buat kayak gini. Saya dari dulu kecil itu sukanya ikut lomba-lomba. Masih ingat itu saya ya. Saya pingin anak-anak ini juga tidak cuma belajar doang. Tapi belajarnya ini punya satu arti. Di mana ada sesuatu yang bermakna untuk masyarakat. Itu kan ya? ya, Nah terus lahirlah itu kegiatan waktu itu kasih nama Main Class ya. ya, main. Main. Make innovation and dedicated ya. Jadi saya masih yang paling ingat itu adalah karya yang pertama yang tas dikasih roda, ya. Dan yang membuat itu anak-anak yang biasa-biasa, bukan anak yang moncer-moncer akademik gitu ya. Itu yang sebabnya kita waktu itu ditolak oleh banyak guru ya. Dan yang membimbing, nah ini saya baru nangkep. Jadi komunitasnya itu adalah lalu ke perguruan tinggi, ya, sampai datang ke dokter, gitu ya, sampai ke tukang jahit, ya. Nah itu luar biasa ya. Nah itu 2009-2010, saya masih ingat kita dicegat Bu Risma itu di bandara, mau ngapain gitu ya? Oh bawa karya anak-anak ke Malaysia, apa ya eventnya waktu itu? Waktu itu ada salah satu eksibisi internasional. Iya. Malaysia. Di Malaysia yang diketemukan dengan industri. Ya, itu luar biasa sekali. Terus kalau saya mau tanya dari yang mulai itu 2010 ke sekarang 2024 sama atau beda? Sama. Hanya saja dunianya kan berkembang. Gitu. Jadi secara filosofis masih di sana ranahnya. Secara general problem solving, terus kemudian dedikasi, dan lain sebagainya. Cuman sekarang lebih dirapihkan lah. Kan main class yang pernah kita lakukan itu kan saya tulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah. Yang waktu 2015 itu kemudian dipublikasikan di salah satu jurnal internasional. Oh iya. Saya masih ingat. Pada saat, 2015 ya. Ya, dan menariknya pada saat itu saya berada di konferensi yang sama dengan murid saya. Oh. Ya, kami sama-sama sebagai speaker pada waktu itu. Dan pada waktu itu anak SMA, murid saya itu kan. Oh, ya. Ya, pada waktu itu di Bali. Ya. Yang ini siapa? Diva. Ya. Iya. Masih ingat saya. Jadi mestinya sama. Platformnya masih sama, ide dasarnya sama, ya. Ya. Nah, sebetulnya kalau digali lebih lanjut, outcome-nya itu apa? Ya, ini kita ngomong outcome ya, bukan output. Yeah. Outputnya saya tahu tadi yang dijelaskan itu artinya. Yeah. Tapi outcome-nya secara untuk kehidupan yang hakiki, secara filosofis, kita nggak ngomong berat-berat. Outcome untuk anak sendiri ini apa? Atau untuk pendidikan sendiri itu apa? Karena supaya di sini kan para pendidik ini tahu, ngapain ikut gini? Mereka masih mikir, pelajarannya banyak, ya kan? Yeah. Apalagi dengan kurikulum-kurikulum asing. Sudah ada kurikulum Indonesia, masih ada kurikulum Merdeka ya, kurikulum asing. Ngapain ngerjain gini nih, mau punya outcome apa? Apa yang masih bisa diintegrasikan? Outcome-nya balik lagi ke cara pikir inovatif, problem solving, lalu kemudian terintegrasi dan terkoneksi antara inovator, kemudian elemen-elemen atau komponen-komponen yang ada di dalam. Jadi fokusnya kita itu bukan memperbanyak fasilitas, tapi si personnya ini. Nah, nanti di endingnya itu yang mau kita gali adalah ini. Personalisasi portofolio. Itu bisa jadi produk ya. Personalisasi portofolio. Iya. Oke. Karena yang kita sadari adalah bahwa setiap manusia yang hadir di dunia ini itu punya misinya masing-masing kan. Oke. Cara belajarnya juga masing-masing kan. Oke. Ya kan? Betul. Artinya dia tidak bisa distandarisasi semuanya. Ya. Karena kalau standarisasi itu udah ngomongin industri. Ya. Ya. Jadi Ya, oke. setiap
generasi, bukan setiap generasi, tapi setiap person di dalam generasi itu punya misinya masing-masing. Oleh karena itu yang mau kami bangun adalah personalisasi portofolionya, personalisasi karyanya. Makanya kenapa namanya Kriya. Itu endgame-nya. Endgame-nya ke sana. Ya. Jadi kalau membidik adanya problem yang ada di pendidikan kita, sebetulnya outcome ini mau mengisi di mananya? Yang pertama itu adalah yang mau diisi ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia nyata. Balik lagi tadi seperti yang saya jelaskan di awal adalah setiap anak itu ketika masuk ke ranah pendidikan, tujuan dari orang tuanya adalah pengen anaknya lebih baik kan. Dalam segala hal. Ya saya ambil contoh misalnya kalau kayak saya gitu ya, orang tua saya berusaha segiat mungkin menyekolahkan saya. Tujuannya nanti supaya kamu tidak susah seperti saya. Artinya apa? Ada keinginan peningkatan kualitas hidup kan. Tapi peningkatan kualitas hidup itu kan harus diiringi dengan kekuatan dari setiap person ini. Gitu. Nah, setelah dia lulus dari dunia pendidikan, kan dia baru masuk ke dunia nyata ya. Dunia nyata itu maksud saya itu dunia yang sebenarnya. Yang tidak lagi di dalam tanda petik itu dibatasi dengan aturan-aturan sekolah dan lain sebagainya. Di dunia nyata tetap ada aturan-aturan, norma-norma tertentu, tapi itu udah jauh lebih besar lagi kan. Nah, yang kami lihat di sini adalah ada gap antara apa yang didapatkan oleh generasi-generasi muda ini di sekolah dengan apa yang terjadi di luar saat ini. Misalnya, sekarang dunia kita udah ngomongin AI, ChatGPT. Ini sekarang lagi rame nih di kalangan para pendidik. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga baik itu di Singapura, di negara-negara maju. Itu profesor-profesornya keluhannya sama. What's the point of AI untuk saat ini? Pertanyaan berikutnya, and then, bagaimana dunia pendidikan mengakomodir ini? Oh. Ya, jadi Okay. terjadi gap. Apalagi itu juga tadi salah satu yang saya maksudkan adalah kenapa kita bermain di media dan teknologi. Karena media dan teknologi ini yang mempunyai andil yang sangat besar terhadap perubahan yang sangat cepat sekarang. Contohnya? Beberapa waktu lalu kita baru ngomongin metaverse. Ya. Nah, Nggak lama kemudian ceritanya udah mulai tertutup dengan AI. Sekarang ngomongin AI. sudah mulai menurun ini Mulai ya? menurun. Isu metaverse. Isu metaverse. Kita nggak tahu lagi apakah nanti mungkin sebulan, 2 bulan, atau tahun depan akan naik lagi gitu. Tapi inilah yang terjadi di dunia saat ini. Gonjang-ganjingnya, pergulatannya, itu kan terjadi di situ. Pertanyaannya adalah apakah sekarang sekolah mampu mengakomodir perubahan-perubahan yang sangat cepat ini? Gitu. Jadi yang kami lihat adalah ada gap nih antara yang sekolah dengan desain sekolah yang didesain zaman dulu. Ini fun fact-nya sebenarnya, bahwa sebenarnya sekolah itu dulu diciptakan untuk kebutuhan tenaga kerja. Untuk menstandarisasi manusia-manusianya untuk siap masuk ke dunia kerja. Tapi permasalahannya di dunia kerja atau di dunia nyata ini, itu udah nggak seperti dulu. Sudah berbeda. Udah jauh berbeda. Tapi sekolahnya, desainnya masih tetap seperti dulu. Gitu. Apakah dengan demikian Pak Anton mengatakan bahwa kurikulum yang ada sekarang ini masih belum bisa menjembatani itu? Saya yakin kalau kurikulum yang sekarang sudah terlihat lebih baik. Tapi kan balik lagi, mengubah mindset itu tidak semudah mengganti kurikulum. Kurikulumnya udah mengarah ke situ tuh. Kurikulumnya udah mulai mengarah ke sana. Tapi sumber daya manusianya pasti butuh waktu. Oke. Tapi yang mau diisi oleh Kriya itu adalah karena butuh waktu sebuah sekolah, sebuah institusi pendidikan untuk melakukan perubahan, maka si Kriya ini menjembatani ini. Kenapa Kriya ini kemudian berdiri dan berpijak pada dunia profesional, industri, which is ini selalu up to date yang luar biasa, dengan sekolah. Kita ada di tengah-tengah ini. Untuk mengisi gap ini.
Gitu. Nangkep. Jadi saya simpulkan ini buat teman-teman saya ini yang suka tanya ke saya. Apa kriya itu, Bu? Gitu ya. Nah, ini sekarang sudah ada orangnya sendiri ya menjelaskan ya teman-teman. Jadi kalau saya menyimpulkan di dalam konsep saya pendidikan itu kan seorang anak itu masyarakat yang paling kecil adalah keluarga. Ya. Setelah itu nanti melebar ke sekolah. Ya. Atau gereja atau tempat ibadah ya. Di masjid ataupun di wihara ya. Itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi nanti mereka akan ke masyarakat. Itu maksudnya ya. Setelah mungkin bahkan tidak setelah lulus. Pada saat mereka sekolah pun mereka akan harus dealing dengan banyak hal yang di masyarakat. Nah, ini yang dibidik oleh Kriya ini adalah kurikulum ini sedang merangkak, menata untuk menyiapkan generasi-generasi muda ini, generasi emas gitu ya. Tetapi challenge-nya industri ini udah nggak terbendung gitu. Di dunia itu udah, wah, seperti hutan belantara. Terus berkembang tanpa bisa kita kejar lagi. Tanpa bisa kita prediksi. Nah, Kriya ini hadir adalah untuk menjembatani itu. Gitu ya? Iya. Artinya ini fluid terus dong. Oh iya. Nggak mungkin akan menjadi sebuah institusi yang saklek. Ya, misal saya bukan mengatakan brand atau misalnya lembaga bimbingan belajar. Enggak. Nah, ini kan juga menjembatani sebetulnya. Iya. Iya kan? Enggak ya? Enggak. Kursusan yang kursus coding gitu kan? Sekarang banyak sekali ya. Bukan ya, ini harus fluid terus. Karena itu fluid. Ya. Jadi saya ambil contoh misalnya. Nanti realitanya yang terlihat di masyarakat itu kan mirip-mirip. Tapi yang mau kita capai itu bukan itu. Tidak sesimpel itu. Gitu. Itu yang saya mau sampaikan. Bahwa orang-orang melihat, ya sama aja. Ini kan cuma nyelenggarain lomba-lomba. Gitu. Maka saya mau Anda bisa memperjelas lebih tegas gitu. Nah ini saya kasih contohnya ini ya. Kita coba menggali di sini. Event-eventnya memang wow ya. Kebetulan saya ikut di beberapa eventnya. Kalau yang anak-anak saya belum sampai tahu persis. Tetapi yang barusan saya ikuti adalah International Creativity and Innovation Award. ICIA. Ya, ICIA 2024 yang baru saja di Bangkok. Itu diikuti 300 berapa siswa? Kalau siswa sekitar kurang lebih 300. Kurang lebih 300. Yang sudah terseleksi dari ribuan. Dari berbagai macam negara yang punya national selection. Seleksi nasional ya. Seleksi nasional di 10 negara. Lebih dari 10 negara. Lebih dari 10 plus negara. Ada seleksi di metaverse juga. Seleksi di metaverse. Wah, luar biasa. Nah, setelah itu mereka berada di Bangkok untuk ajang memamerkan karyanya ya. Dan kita berada di sana, saya pun pada saat itu mendampingi dan berkenalan dengan berbagai banyak orang dengan berbagai perspektif. Nah, itu menarik. Itu ICIA. Ini juga produk ini dari Konferensi Anak Nasional. Ini juga menjembatani itu tadi. Gap antara sekolah, lalu ide daripada mungkin pendidiknya atau anaknya yang mungkin perlu dieksplor lebih besar, lebih luas untuk masuk di masyarakat, menjembatani apa yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Bisa cerita sedikit Pak Anton tentang Konferensi Anak Nasional. Kalau Konferensi Anak Nasional ini itu adalah sebuah konferensi di mana isinya semua anak-anak. Karena labelnya nasional, maka yang kita akomodir adalah anak-anak Indonesia. Jadi Konferensi Anak Nasional ini diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Gitu. Jadi biasanya kurang lebih waktu-waktunya di tengah tahun yang kita lakukan. Ini dalam waktu dekat ini kita juga lagi persiapan untuk acara tersebut. Dan karena ini untuk anak-anak, maka idealismenya adalah menghubungkan anak-anak dari berbagai macam lokasi di Indonesia. Sehingga kami membuatnya online. Gitu. Jadi di konsepnya itu adalah ya mungkin inspirasinya dari academic conference ya, di mana biasanya kalau conference tuh ada keynote speaker, nanti ada moderatornya, ada pembicara di
atau disebutnya speaker di masing-masing breakout room misalnya gitu. Hmm. Tapi kalau yang ini bayangkan itu semua anak-anak. Iya itu Ya, luar biasa ya. ya. Tapi Jadi berarti dikawal gurunya atau orang tua atau bagaimana? bisa jadi dikawal gurunya dan orang tua, tapi ketika berada di dalam konferensi tersebut, itu hanya boleh ngomong hanya anak-anak. Ya, jadi kalaupun guru orang tua mau ikut, harus off cam, off voice. Terus mereka menemukan idenya dari mana? Itu idenya macam-macam. Jadi konferensi anak nasional ini tujuannya adalah menggali ide-ide atau karya-karya anak-anak Indonesia. Apapun itu. Ada yang lalu itu, ada yang cerita tentang bullying. Bagaimana mereka deal terhadap bullying di lingkungan sekitarnya. Nah, mereka itu nanti akan tergabung dalam satu breakout room tertentu. Satu breakout room. Jadi bisa saling sharing. Oh, aku dibullyingnya kalau di Medan itu kayak gini. Aku dibullyingnya kalau di sekolahku di Jakarta itu kayak gini. Aku kalau bullyingnya di Surabaya itu kayak gini gitu. Jadi artinya ada event yang mengakomodir problem-problem yang mereka hadapi. Iya. Lalu Awalnya begitu. iya, lalu bagaimana mereka dealing terhadap solusi-solusi yang ada. Ada anak yang punya masalah atau care terhadap permasalahan sosial, tadi saya ambil contoh kayak bullying. Tapi ada anak yang senang art. Ada anak yang senang STEM, science, teknologi. Nah, mereka bertemu di dalam breakout room itu untuk saling berbagi dan bercerita. Jadi mereka tidak diberi tema ya. Ketika mereka sedang menceritakan masalahnya tidak ada tema. Kita biasanya ada temanya, tapi Oke. kita buat general. Jadi misalnya kalau yang ini kan temanya adalah kreatif di era baru. Jadi ya kreatif di era baru itu bagaimana kita mau menggali ide-ide anak-anak atau karya anak-anak, bagaimana mereka bisa menyalurkan kreativitasnya di era baru setelah pandemi. Berarti mereka ketika cerita fakta permasalahannya bebas apapun. Ya, bebas. Oke, makanya Ya. di sini ada yang kereta api, ada yang magang di Silicon Valley gitu ya. Ya. Ada kendaraan darurat, apapun ya. Apapun. Oke. Ya, tidak kita batasi. Oke. Karena dunia anak itu kan dunia yang tanpa batas sebenarnya. Oke. Oke. Gitu. Nah, di sini kita fasilitasi. Oke. Oke. Gitu. Ini tadi kita ngobrol yang anak, ya. Ini ada lagi yang anak ini ya. My Dream Toy. Ya. Ini sama juga ya. Berarti ini eventnya. Ya. Ini adalah ketika mereka mungkin di kelas-kelas kecil gitu ya. Untuk menghidupkan ininya, sense of sensitivity of problem. Begitu mungkin? Ya. Nah, kan kalau zaman dulu kita di kelas kan di sekolah kan ada project-project kecil gitu ya. Kayak gini ya, ini ya. Nah, ini menarik ya, My Dream Toy. Ya. Jadi mereka boleh berkreasi mainan yang mereka inginkan ya. Pakai alat-alat ini ya. Kalau ini justru yang untuk Anak lebih dewasa sedikit. dewasa. Ya. SMP. SMP. Mulai ada digital teknologinya di dalamnya. Ya. Jadi ada kelasnya, ada momentumnya, mereka punya, jadi harus punya slot untuk waktu-waktu seperti ini mestinya ya. Dan ini sudah kita mapping dengan kurikulum nasional. Oh, I see. Jadi sudah align dengan kurikulum Merdeka ya. Ya, betul. Wah, ini menarik. Baik yang ini ya, yang Ya, kecil maupun ini ya, sudah. kalau ini salah satu contoh untuk SD, Oke. ini untuk anak SMP, Oke. gitu. Ya, tapi ini kendaraannya doang. Ini kendaraan. Sebetulnya ya, arahnya adalah mereka bisa personalize how they learn. Yes. Ya, mempersonalisasi bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka bisa sensitif dengan problem yang ada di lingkungannya, lalu mengerjakan sesuatu yang menjadi solusi gitu ya, Iya. kurang lebih ya. Betul. Dan itu didedikasikan atau ditunjukkan bagaimana dampaknya ke masyarakat. Jadi bukan cuma buat doang ya. Kita dulu sepakat bahwa tugasnya murid itu jangan sampai hanya sampai di rapor. Iya. Ya. Betul. Tapi harus sampai lanjut punya dampak yang mana anaknya tahu persis bahwa perjalanan saya adalah sampai ke situ. Baru itu berbuah. Ya. Kurang lebih gitu ya Pak ya. Nah, tapi saya baca tuh di outlook-nya Kria itu ada cycle yang dimana ada pemerintah, ada masyarakat, ada investor. Jadi ini lebih luas lagi. Ya, yang terakhir kita di Bangkok itu kan
ada event yang baru, Startup Exchange. Ya. Nah, itu gimana arahnya mau kemana Pak Anton ngembanginnya? Ya, jadi seperti tadi yang saya ceritakan di awal bahwa Kria Global ini kan mau bangun ekosistemnya. Ya. Jadi ekosistem yang bisa memfasilitasi semua generasi di ranah kreativitas dan inovasi. Begitu. Maka di beberapa programnya kita, nah ini juga saya mungkin sedikit sedikit mengkoreksi misalnya. Seperti yang Ibu sampaikan, mungkin kelihatannya kayak event, but buat kita itu bukan event. It's a program buat kita. Karena itu sustain. Artinya dari program yang baru kita laksanakan, yang di Bangkok beberapa waktu lalu, International Creativity and Innovation Award, buat orang mungkin itu lomba. Tapi buat Kria Global, itu program. Itu talent pool. Itu project pool. Talent pool. Ya. Talent pool. Oke. Ya, semua orang yang terlibat ada di situ. Dari ranah, itu tadi seperti yang saya sampaikan, edukasi, profesional industri, dan media teknologi. Mereka ada di situ. Ya, ya, Lalu ya. kemudian ada elemen lain yang kita coba hubungkan, itu adalah masyarakat, masyarakat luas, lalu kemudian government atau pemerintah, lalu investor. Ya, ya. Gitu. Karena inovasi nggak akan menjadi sebuah inovasi atau nggak disebut inovasi kalau nggak kelihatan dampaknya kan. Ya, ya. Ya, maka menurut kami dalam konteks ekosistem yang kami buat, maka dia harus menyentuh elemen-elemen dalam ruang di masyarakat, dalam ruang di pemerintah misalnya, atau dalam ruang investor yang kalau nanti karyanya itu berlanjut, punya nilai bisnis, maka dia terkoneksi dengan investor. Tapi kalau karyanya itu berlanjut menjadi sebuah karya sosial, maka harus berlanjut masuk ke dalam ruang-ruang masyarakat kan. Lalu bagaimana juga ini bisa direkognisi atau dikenali oleh pemerintah, itu juga kita coba untuk fasilitasi. Maka acara yang baru kita lakukan di Bangkok beberapa waktu lalu, di bulan April kemarin, itu sebenarnya adalah merayakan Hari Kreativitas dan Inovasi Sedunia. Yang mana elemen-elemen yang kita gali, yang kita jaga, yang kita bentuk ini itu ada di sana. Elemen-elemen pemerintah, ada perwakilan-perwakilan pemerintah dari beberapa negara di Asia Tenggara pada waktu itu hadir. Ya. Investor juga datang. Ya. Lalu kemudian di sektor profesional dan industri kita juga punya startup. Ya. Peserta-peserta startup dari 7 negara. Mereka ngomongin tentang how to enter Thailand market. How to pitch to the investor in Thailand misalnya. Bagaimana memahami karakteristik market di Thailand. Ini para startup ya? Startup. Dan tujuannya di sana apa? Supaya anak-anak di dunia edukasi atau di dunia sekolah dan lain sebagainya itu bisa melihat what is my future. Apa sih why-nya gitu loh. Why I should do this innovation. Dia bisa lihat future-nya apa. Salah satu future-nya ya. Nah, yang Kria mau bangun itu tadi. Bagaimana ini semua bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Gitu. Oke. Nah, itu yang lagi mau kita bangun sebenarnya. Oke. Tadi menarik. Jadi ketika di talent pool tadi ya. Ya. Itu berarti ini satu event di mana memang bukan lomba. Karena di situ bukan hanya lihat anaknya aja yang exhibition. Iya. Tapi mentornya juga berproses gitu ya. Betul. Even the volunteer Voluntary juga. voluntarily itu juga mereka harus doing something yang apa ya? Waktu itu mereka bilang gitu, waduh ini saya belum pernah ini hal yang baru. Jadi talent pool-nya dari segala sisi ya. Iya. Hanya memang ini karena startup exchange ini kan hal yang baru. Iya. Memang ini masih punya dream lagi ke depan bahwa mereka akan terkoneksi begitu ya. Betul. Oh ya. Saya boleh bisa membayangkan. Nah sekarang saya waktu itu di Bangkok gitu saya tergelitik. Di beberapa negara yang lain itu euforianya itu dapat gitu ya. Waduh, sangat gegap gembita gitu. Tapi saya masih belum puas. Respon dari Indonesia sendiri belum begitu. Padahal kita dari Indonesia. Ya.
Tapi nggak seperti itu gitu. Yang di luar itu begitu menyambut dengan sangat antusias ya responnya. Challenge apa yang sedang dihadapi? Atau mungkin saya bisa, Pak Anton kira-kira berpikir challenge-nya nanti gimana kita bisa mengarah ke sana. Ini secara spesifik di Indonesia. Iya. Jadi kalau challenge secara umum, kalau yang saya lihat di Asia itu kurang lebih sama. Masih fokus pada akademik, gitu ya. Lalu ya kemudian pola pikir, cara berpikirnya, point of view-nya, itu belum belum terbentuk. Jadi mereka belum sadar gap ini? Menurut saya, atau bisa jadi sudah sadar gap ini, tapi belum tahu what to do, how to do-nya. Gimana harus dealing dengan kondisi seperti ini. Nah, tujuannya itu lagi-lagi Kria mencoba menyederhanakan proses kegiatan pembelajarannya itu dari tiga ranah. Kegiatan yang menginspirasi, kegiatan yang mencipta, dan kegiatan mendedikasikan. Nah, buat kami ini leveling. Jadi ada orang-orang tertentu mungkin masih di tahap level inspiring aja. Get inspired. Tujuannya apa? Ketika dia dapat inspirasi tertentu, itulah yang memotivasi dia untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Tapi lagi-lagi itu kan jadi satu problematika ketika nanti setiap orang yang sudah mampu menciptakan sesuatu, dan the next question itu what's next kan? Itu. Kita ngomongin Bloom taxonomy nih misalnya, the revision Bloom taxonomy. Itu kita udah ngomongin high order thinking skill, low order thinking skill, dan lain sebagainya. Atau berpikir tinggi, berpikir rendah. Masih rendah. Ya, tingkat rendah. Ya, kan? tingkat rendah. Itu misalnya kayak mengingat. Ya, Remembering. Ya, Atau di lebih teknis lagi karena mungkin ini Bapak Ibu guru udah ngomongin C1, C2 dan seterusnya. Ya kan? Tapi pertanyaan filosofisnya yang muncul dari seorang saya di waktu SMA ketika saya jadi siswa adalah what's next? What for? Iya. Apa lanjutannya? Iya. Itu terus ini tuh untuk apa? Iya. Kenapa aku harus belajar fisika? Kenapa aku harus belajar biologi? Iya. Gitu. Maka feedback saya atau catatan saya terhadap Bloom taxonomy sendiri itu adalah level yang paling tinggi kan creating, ya kan? Dan pertanyaan berikutnya what's next? Terus mau apa kalau muridnya? Setelah creating diapain? Iya. Maka muncullah dari Kria itu menambahkan nilai dedikasi atau mengkaryakan, mendedikasikan itu. Ya. Nangkap saya sudah. Ya. Nah, saya tertarik lebih dalam lagi. Bukan mulai dari yang gede gitu ya. Sebetulnya Pak Anton sendiri membuat seperti ini. Nah, ini kan kita melihat sebetulnya makanya judulnya tadi adalah menyatukan paradoks di dunia pendidikan, ya kan? Ini paradoksnya ini ya. Ketika pendidikan ini seperti ini, tantangan di luar seperti ini, nggak ada yang, oh ini yang penting, ini yang nggak penting. Oh akademik yang penting, non akademik nggak penting, semuanya penting. Nah, Kria ini hadir untuk bisa wholeness, menyatukan, gitu ya. Wah, bagus. Ya, semoga nanti vlog kita ini bisa menginspirasi banyak orang di Indonesia ini sehingga event-event ini benar-benar bisa disikapi, bisa ditangkap, bisa dengan gairah dan euforia tahun-tahun yang berikutnya. Saya ingin tanya yang lebih mendasar. Untuk Pak Anton sendiri, CEO dari Kria ya, Chief Executive Officer, seorang CEO muda, usia berapa Pak? 30 sekian ya? Ya. Gitu nggak boleh ngomong gitu ya. Masih sedang mencari kekasih hati gitu ya. Sedang mendekati mungkin. Nah, adakah juga di dalam dirinya Pak Anton ini ketika menggawangi ini, berinteraksi dengan ini tuh juga ada paradoks di dalam dirimu? Ya, itu pasti ada ya. Ya, jadi ketika menjalankan ini itu kan harus menyamakan visi misi terkait itu dengan tim. Ya, untuk menjalankan ini juga kan nggak bisa sendiri. Kita punya tim internal, kita juga punya representatif, kita punya tim dari berbagai macam negara, kita berkoneksi, berinteraksi, bekerja sama dan lain sebagainya. Itu
pasti ada. Tapi pasti ada friksi-friksinya, pasti ada sesuatu yang ada bagian-bagian yang nggak cocok misalnya, ada bagian-bagian yang cocok untuk kita jalankan bersama. Jadi kalau dibilang apakah yang dilakukan Kria ini sudah sempurna, enggak sih. Pasti belum, pasti selalu ada batasan-batasannya ya yang perlu diselesaikan juga kalau menurut saya. Jadi artinya ada paradoks di dalam diri sendiri, paradoks di dalam internal Kria ini. Betul. Untuk bisa menjembatani juga ya. Iya. Gap yang tadi ada, ide atau mimpi besarnya Pak Anton dengan kondisi yang ada di tim. Karena tidak semudah itu membawa tim ini bisa mempunyai satu visi yang sama. Iya. Betul. Ya. Apa yang ingin, ya ini saya bilang, visi ke depannya berarti mau apa Pak Anton? Kalau dari saya masih tetap sama, tidak berubah dari tahun 2009 ketika kita ketemu Ibu menjebak saya di dunia pendidikan ini, ya. Dan sekarang kau menjebakku. Ya, visinya dan misinya masih tetap sama, menyatukan elemen-elemen yang ada ini. Banyak orang atau misalnya ketika ngomong dengan investor misalnya, saya nggak tertarik karena secara bisnis sangat besar, gemuk gitu, lebar gitu ya. Buat saya adalah ini harus dibangun satu persatu. Elemen-elemen di dalam ekosistem ini harus dibangun satu persatu. Gitu. Saya ambil contoh misalnya untuk saat ini Kria sendiri kan sebenarnya ada elemen lain. Kita menyebutnya sub-entitas yang ada. Kria punya teman belajar. Pada waktu pandemi yang lalu kita memulai kegiatan ini, sebuah layanan di mana setiap anak bisa menemukan teman belajarnya, mempersonalisasi cara belajarnya. Kalau ada anak yang senang masak, maka dia akan belajar melalui memasak. Nilai-nilai science, teknologi, value, dan lain sebagainya dimasukkan ke sana. Tujuannya apa? Menemukan passionnya. Setelah menemukan passionnya, maksud saya bukan menemukan ya, tapi mengidentifikasi awal temuan-temuannya, passionnya, lalu dikirim ke upskilling dan reskilling center, itu Kria Academia. Oke. Lalu kemudian bagaimana ini semua bisa terkoneksi dengan orang-orang yang punya cara pikir, pola pikir yang sama. Kami sebutnya bisa sebagai change maker, entrepreneurs, itu difasilitasi di ruang, di sebuah co-learning space. Nah, ini ekosistem internal yang dibangun di dalam Kria. Ya. Tapi juga harus terkoneksi dengan elemen-elemen yang ada di luar dari Kria itu sendiri. Ya. Begitu, Bu. Ya. Nah, ketika ini satu persatu ini kita sudah bangun, maka ya harapannya mengkoneksikan. Ya, itu yang saya rasa salah satu visi ya. Visi, lalu kemudian yang miris juga kalau misalnya terutama kalau di beberapa daerah di Indonesia, misalnya satu sekolah nggak mau bekerja sama dengan sekolah lain di area yang sama. Itu PR juga loh ya, Ya. karena membangun community. Ya, Baiklah. mimpi Itu saya ya. Mimpi saya itu adalah bukan hanya selevel tapi beda level. Saya ambil contoh misalnya bagaimana bisa satu ketika di satu waktu anak TK bisa memberikan idenya kepada anak SD, lalu anak SD bisa mencoba menggali ide dasar lebih jauh, ditangkap oleh anak SMP, diolah dalam bentuk visual 2 dimensi, dimaksimalkan oleh anak SMA dalam bentuk 3 dimensi, dan dibuat prototipenya oleh anak universitas. Ini sudah ada, Bu, contoh ini. Di Eropa ada. Gitu. Tapi bagaimana kolaborasi ini bisa terkoneksi menjadi satu sehingga menciptakan sebuah karya inovasi yang luar biasa untuk masyarakat, untuk diri sendiri, dan untuk siapapun yang membutuhkan. Oke. Pesan terakhir. Ini mimpi besar. Kasih pesan dong untuk para pendidik, para pemimpin, para entrepreneur apapun. Silakan. Ya, buat Bapak Ibu guru gembira semuanya, saya juga seorang guru sebelumnya, saya juga dosen sebelumnya, jadi saya tahu betul apa saja pergulatan Bapak Ibu guru di instansi masing-masing
Tapi saya yakin dan percaya di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ini klise sekali ya, tapi ketika kita punya satu goal yang mau kita capai, maka jalankan terus, lanjutkan terus belajar, dan belajar sampai bisa menemukan insight sesuatu. Balik lagi, tetap terinspirasi dan menginspirasi, karena dengan inspirasi kita bisa menciptakan sesuatu. Ketika sebuah karya sudah tercipta, maka harus ingat kembalikan kepada yang membutuhkan. Yang membutuhkan ini siapa? Bisa diri sendiri, bisa keluarga, bisa masyarakat, bisa juga negara. Semoga ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi buat kita semua. Terima kasih Bu Sinta sudah mengundang saya. Saya terus berdoa, terus memberi semangat, saya ikut terlibat di dalamnya. Semoga Kria educate to innovate, edukasi untuk menginovasi siapapun yang ada di cycle kita saat ini ya. Guru Gembira, inilah episode ke-16. Saya selalu ingin agar melalui vlog ini kita menjadi guru yang terus bangga dengan profesi kita ya. Bisa memupuk kebanggaannya, bisa merayakan kegembiraannya dan membangun komunitas untuk bisa bersatu dengan seperti komunitas-komunitas Kria ini. Terima kasih, sampai ke episode selanjutnya. Salam.